kami sangat berterima kasih atas support dari kelurahan mengenai program ini. Iya. Karena ini kan memang untuk kelancaran kita bersama. Kami sering dapat ya ada komplainan dari warga belakang itu karena akses kita kan yang cuma satu mobil. Oh, di sini ya. Siap. Mantap Pak ya. Bapak Aing siap. Oke Pak, terima kasih. Jadi untuk di sini nanti ada akan baiklah, kita saat ini ada di Kalibusa, tepatnya di RT 2 RW 44 Kelurahan Bahagia. Saya sudah bersama dengan Pak RT Yatno. Pak Yatno RT 02 ya. Begini Pak, dengan programnya Pak Bupati kali ini tentang penertiban bangli yang ada di sekitar kita, menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana? Ya, kami sebagai pengurus setempat dan Pak RW ini infonya udah dari bulan puasa. Waktu itu kebetulan saya sendiri langsung mempertanyakan ke Pak Lurah mengenai yang ada wacana pembongkaran di Kalibusa. Alhamdulillah beliau langsung ada nanti di perkiraan awal waktu itu kan bulan Agustus. Tapi ternyata alhamdulillah aspirasi kami ada antusiasme dari kelurahan, ternyata dipercepat. Jadi kami sangat berterima kasih atas support dari kelurahan mengenai program ini. Iya. Karena ini kan memang untuk kelancaran kita bersama. Kami sering dapat ya ada komplainan dari warga belakang itu karena akses kita kan yang cuma satu mobil. Oh, di sini ya. Tertibkannya begini ya insya Allah kami aksesnya menjadi lebar, akses lebih mudah, terus ya kelihatan pinggir kali tertata rapi. Betul. Kan gitu. Nanti setelah bangunan ini semua diratakan lah Pak ya, ini mulai dari mana nih Pak diratakan dan sampai mana rencananya? Sampai belakang RT 6. Sampai RT 6 di sana, RW 44 juga? RW 44. Lalu masalah kali, setelah nanti bangunan ini dirobohkan, kalinya dinormalisasi nggak Pak? Ya, rencana dinormalisasi, kebetulan juga saya sudah mempertanyakan ke Pak Lurah. Jadi habis ini kan akan ada beko kapasitas yang lebih besar. Jadi untuk nambah memperlebar, terus ada wacana Pak Lurah itu juga, itu nanti mungkin masalah anggaran. Jadi rencananya akan ada entah nanti bronjong atau pile. Yang pasti penguatan untuk agar tanahnya tidak lari ke kali lagi. Ya. Oh gini Pak, biasa yang kami lihat di setiap artinya bebenah ini di Kabupaten Bekasi suka ada konflik dengan masyarakat. Khusus di RT 2 RW 44 ini ada nggak Pak konflik dengan masyarakat? Untuk di wilayah saya yang awal itu saya sempat ada kekhawatiran, ternyata kondusif semua Pak. Kondusif. Jadi, cuma ada RT 5, alhamdulillah. Yang paling banyak kan di 1 sama saya 2. RT 6 ada 4 rumah, cuma ada 2 rumah ini dari kemarin sedikit agak alot. Itu aja sih. Nanti mungkin setelah setengah hari dari sini kita kan bisa langsung ke RT 6. Dan mungkin nanti lebih agak seru di sana nih. Oke. Gitu. Begini Pak, ini di belakang kita nih di sini ada bangunan nih Pak. Ya. Ini kenapa belum diratakan, belum diberesin? Iya. Tempat sampah. Oh, itu tempat sampah. Jadi dari Pak Lurah statementnya yang tidak dibongkar, pasum, terus tempat sampah sama pos ronda. Oke, siap. Itu. Oke, teman-teman silakan. Barangkali ada keluhan-keluhan Pak? Kalau keluhan kami ya sementara ini ya waktu itu ada perdebatan aja mengenai untuk ya operasional. Maksudnya operasional ini kan ya kami sebagai pengurus itu banyak warga yang nanya ke saya, kenapa untuk biaya ini dibebankan ke pengurus. Jadi kami emang ya ya boleh dibilang itu jadi kita mau tidak mau ya akhirnya ya kami para pengurus mengumpulkan honor kami. Berapa itu Pak? Honor kami 1 juta kan, untuk wilayah kita itu 1 juta kami kumpulkan. Jadi ini ada 6 RT, 1 RW, jadi terkumpul 7 juta emang untuk biaya operasional ini. Nah itu operasional
operasional alat berat, terus nanti sama buat operator. Yaitu monggo nanti dari panjenengan yang sebagai media, ya sebenarnya itu jadi pertanyaannya dari banyak pertanyaan ke kami sebagai pengurus. Ya nanti setelah ini mudah-mudahan Pak Lurah itu jadi concernnya tentang masalah ini, karena waktu itu memang kita udah mempertanyakan, Pak ini gimana kok dibebankan ke kita? Ya mau dilanjut nggak kan gitu ya. Sebenarnya kita ya gimana ya? Karena kami sebagai warga, ya sebagai pengurus lingkungan, ya jadi dilema sebenarnya kita. Itu aja, cuman kami, saya mewakili pertanyaan dari beberapa warga yang di saya sampai dari 1 sampai dari 6 itu mau pada mempertanyakan itu. Itu aja sih Mas. Oke, berarti hanya itu aja ya Pak ya? Ya, kalau yang lain alhamdulillah kami ya sekali lagi terima kasih Pak Lurah atas respon tanggapan kami bahwa aspirasi dari warga kita itu tersalurkan untuk bangunan yang ada di pinggir kali. Dengan begini kami merasa juga kelihatan juga asri. Terus planning kami ya nanti dirapatkan lagi pasca ini kita ada beberapa yang akan dibikin untuk pasum, untuk taman bermain, untuk arena olahraga. Itu planning kami itu ke situ. Supaya tidak terjadi tumbuh bangli lagi ataupun untuk usaha. Terakhir mungkin gini Pak, ini kan memang untuk penataan bangli dan normalisasi sungai adalah program besarnya dari Pak Bupati dan Pak Gubernur. Yes. Lalu harapan Bapak selaku pengurus RT dan RW di Kelurahan Bahagia ini apa Pak terhadap kebijakan beliau agar supaya Bapak RT dan Bapak RW ini terbantu gitu dalam operasionalnya? Nah, ya mudah-mudahan dengan aspirasi kami sebagai pengurus, karena seperti Mas-Mas tahu bahwa kami itu ya ujung tombaknya di pemerintahan, dan kami tahu bagaimana kami harus menghadapi ya warga-warga kami. Ya aspirasinya mudah-mudahan dengan rencana kami yang untuk ada yang dibikin pasum itu ya mudah-mudahan ada bantuan lah kan itu kan, karena ini tujuannya untuk ya kemaslahatan warga kita, untuk arena ya bersosialisasi masyarakat ya, lingkungan kita. Kayak sekarang ini kan kami ini lagi mengadakan turnamen RW Cup lah istilahnya gitu kan. Itu tujuan kami untuk mempersatukan Karang Taruna di lingkungan kami khususnya RW 4. Terus ini yang terakhir Pak, kemarin saya dengar dari Pak Gubernur sendiri gitu kan, untuk menghadapi HUT RI yang ke-80 ada lomba antar desa, antar kelurahan, antar desa se-Jawa Barat. Ya. Khusus di Kelurahan Bahagia, Bapak tahu nggak ada kira-kira apa yang mau ditonjolkan untuk HUT RI ke-80 ini? Kalau di kita Kelurahan Bahagia ini kan ada lomba Lurah Cup sepak bola. Nah kebetulan kami dari pihak RW 44 tidak ngirim tim karena kami belum siap. Insya Allah tahun depan kita bisa ikuti kompetisi Lurah Cup. Tapi kami di lingkungan RW 44 setiap tahun kita pasti mengadakan, dan untuk tahun ini tahun kedua yaitu ada RW Cup lah. Jadi setiap RT kita adakan kompetisi. Siap. Bermacam-macam perlombaan gitu sih Mas. Oke, yang lain masih ada nggak? Pak RT terima kasih atas waktunya. Semoga pembangunan di Kelurahan Bahagia khususnya RT 2 RW 44 ini lancar. Amin. Dan mendapatkan supporting dari Pak Bupati juga Pak Gubernur. Itu yang penting. Oke, makasih. Terima kasih sekali lagi. Nah, ini apa? Lokasi yang bangunannya sudah ditertibkan. Rencana dari Pak RT 02 itu nanti setelah ini semuanya sudah dibereskan. Nah, di bagian depan ini itu akan dibuat untuk pasum dan pasos, antara lain taman bermain dan sarana olahraga. Walaupun siap, mantap Pak ya, Bapak Aing siap. Oke Pak, terima kasih. Jadi untuk di sini nanti akan ada tempat bermain, rencananya seperti itu. Ini pengajuan dari warga yang diwakili oleh Pak RT. Gitu.
Semoga ini mendapatkan respon baik dari Pak Bupati Bekasi dan Bapak Gubernur Jawa Barat gitu. Karena apa? Tokoh-tokoh masyarakat di sini sudah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang berarti. Alhamdulillah khususnya di RW 17 dan RW 44 ini penertiban bangunan liar itu berjalan sangat-sangat kondusif. Warganya mendukung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penertiban bangunan liar yang ada di RW 17 dan RW 44 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Terima kasih, tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.